Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayanda Novian Nuryatama dengan NIM 2022-53134, Prodi Sistem Informasi kelas B. Kali ini saya dan teman saya Muhammad Haji Sukma akan mempresentasikan konsep pengambilan keputusan untuk sistem informasi. Latar belakang dari tema ini ialah setiap orang memiliki masalah dan setiap masalah harus memiliki jalan penyelesaian. Manusia memiliki banyak cara untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Dari mulai menemukan apa masalahnya dan sampai mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat ini, dengan adanya perkembangan sistem informasi yang sangat signifikan, dapat membantu manusia lebih cepat dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya dengan memanfaatkan sistem yang sudah ada. Permasalahan dalam tema ini: keputusan itu apa? Apa itu sistem pengambilan keputusan? Bagaimana prosesnya? Dan apa itu DSS atau Decision Support System? Dari yang pertama kita mulai, ada keputusan. Keputusan merupakan suatu kegiatan memilih suatu pilihan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan banyak sekali cara yang sudah dipikirkan sebelumnya, atau bahasa mudahnya ialah tindakan akhir untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang dipikirkan dengan pertimbangan yang matang. Ciri-ciri suatu keputusan: banyak pilihan atau alternatif. Yang pertama. Yang kedua, memiliki kendala atau permasalahan. Yang ketiga, mengikuti suatu pola atau model tingkah laku, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang keempat, banyak input atau variabel. Yang kelima, ada faktor risiko. Dan yang keenam, dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tidak terjadi secara spontan atau kebetulan. Yang kedua, melalui proses yang sistematis atau terstruktur. Yang ketiga, permasalahan yang dihadapi harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, pemecahan masalah harus berdasarkan pada fakta-fakta yang terkumpul secara sistematis. Yang kelima, dipilih dengan pertimbangan yang matang dari banyaknya pilihan cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengambil keputusan ini, dapat disimpulkan bahwa mengambil suatu keputusan membutuhkan banyak sekali pertimbangan dan juga banyak faktor dalamnya. Sistem pengambilan keputusan. Apa itu sistem pengambilan keputusan? Merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan data yang sudah diolah menjadi informasi dan dapat langsung memilih keputusan apa yang akan diambil dengan cara yang sistematis. Oke, terima kasih Mas Raya. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu keputusan dan apa itu sistem pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke proses ketiga, yaitu gimana proses pengambilan keputusan itu dibuat. Nah, tahapan pengambilan keputusan. Tahapan pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, intelligence, design, choice, dan implementation. Tahapan pengambilan keputusan yang pertama, intelligence, yaitu proses yang meliputi pemindaian atau penelusuran dan pendeteksian dari lingkup permasalahan yang terjadi. Jadi permasalahan-permasalahan itu dideteksi, ditelusuri agar bisa menemukan suatu sebab gimana terjadinya masalah. Yang kedua yaitu desain.
Tahap desain yaitu proses pengembangan dan penemuan alternatif tindakan, yaitu di mana proses saat masalah ditemukan, kita mengambil beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu choice, yaitu proses untuk memilih tindakan yang mungkin akan dilakukan. Nah, ini setelah tindakan tadi didesain, ditemukan, kita memilih tindakan-tindakan yang tepat untuk dilaksanakan. Yang terakhir, implementation merupakan proses atau tahapan di mana hasil pemilihan tindakan dieksekusi untuk dijalankan dalam sebuah sistem yang ada. Jadi, suatu keputusan yang sudah dipilih tadi akan dipilih dan dijalankan agar masalah bisa terselesaikan atau bisa saja gagal. Tapi karena sudah melewati tahapan-tahapan, seharusnya masalah bisa diselesaikan. Yang terakhir, decision support system atau sistem pendukung keputusan. Decision support system adalah sistem yang mendukung suatu keputusan melalui berbagai macam alternatif yang mendukung suatu organisasi atau perusahaan dalam mengambil suatu keputusan, dan diantaranya memiliki berbagai macam jenis. Ada 3. Yang pertama DSS pasif, DSS aktif, kooperatif, DSS. DSS pasif adalah sistem yang membantu proses pengambilan keputusan tapi tidak dapat memberi saran keputusan atau solusi yang tegas. Jadi solusi yang diutarakan oleh DSS ini itu bukan solusi yang tegas atau bukan solusi yang harus dilaksanakan, itu hanya suatu pemilihan-pemilihan yang ada. DSS aktif memberikan saran secara tegas dan jelas. Jadi DSS ini memberikan suatu solusi yang hampir pasti dan hampir bisa dilaksanakan secara tegas. Lalu kooperatif DSS memungkinkan untuk proses berulang-ulang agar manusia dan sistem terhadap pencapaian solusi. Jadi gimana? Saat DSS mengeluarkan suatu output atau suatu solusi, kita sebagai manusia atau pengguna itu bisa melakukan inputan ulang untuk mereview masalah-masalah yang sudah terjadi agar bisa lebih pasti lagi jawaban dari DSS tersebut. Nah, lalu kita masuk ke kesimpulan. Dengan adanya teknologi informasi yang memberikan dampak yang besar, yang meliputi efisiensi kerja atau budaya kerja, bahkan organisasi itu sendiri, secara keseluruhan dan mempengaruhi dalam berbagai macam hal seperti pengambilan keputusan. Sekarang dengan adanya sistem yang mampu untuk mendukung keputusan, maka keputusan untuk penyelesaian masalah bisa menjadi lebih mudah untuk didapatkan dan lebih cepat untuk dijalankan. Jadi intinya, perkembangan teknologi bisa membuat sistem kerja manusia lebih efektif dan efisien. Terima kasih, saya Muhammad Aziz Sukman, NIM 202253138, dan teman saya Rayanda Novian Muryatama. Sekian, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan karena sesi presentasi kami menggunakan video, bisa ditaruh di kolom komentar atau bisa WhatsApp langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.